Gimana kabarnya para mania bola dari Sabang sampai Merauke? Sehat kan? Pasti sehat lah ya kan? Oh ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang di channel Mania Parlay. Nah, di video saya ini saya akan berbagi tips prediksi tentang mix parlay, single bet, handicap, dan over-undernya. Dan ada juga untuk di bola jalannya, dan itu bagi yang sudah bergabung di grup WA ataupun Telegram ya momenku. Nah momenku, sebelum kita masuk ke pembahasan prediksi pertandingannya, jangan lupa bantu dukungan dan supportnya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan yang paling penting, jangan lupa klik lonceng notifikasinya ya momenku, biar momenku tidak ketinggalan dengan video-video dari saya. Nah momen-momenku, sebelum kita masuk ke pembahasan prediksi pertandingannya, kita mau nge-review build konten kita yang kemarin ya momenku. Oke, langsung saja momen-momenku. Nah, di sini di match pertama Cadiz bertemu dengan Villarreal, skor akhirnya 3-1 dimenangkan oleh Cadiz. Untuk prediksi video konten kita kemarin, handicapnya saya menyarankan ambil Villarreal dengan pool setengah. Untuk di over undernya kita ambil di 2,5 untuk over, prediksi skornya 1-2. Nah momenku, di handicapnya kita loss, untuk di over undernya kita win. Sayang sekali ya momenku, padahal Villarreal butuh poin untuk memperbaiki klasemennya. Tapi untuk di pertandingan tadi malam, Villarreal tidak mampu mempertahankan skornya ya momenku, jadi mengalami kekalahan dengan skor telak 3-1. Oke, di match kedua Borussia Dortmund bertemu dengan FC Heidenheim. Di sini skor akhirnya 2-2. Untuk diprediksi video kita kemarin, handicapnya saya menyarankan ambil Borussia Dortmund dengan pool 1,3/4. Untuk di over under kita ambil di 3,5 untuk over, prediksi skornya 4-1. Nah momenku, untuk di match kedua ini Borussia Dortmund tidak mampu mempertahankan skornya ya momenku, padahal Borussia Dortmund sudah unggul 2-0 di babak pertama. Namun FC Heidenheim mampu bisa mencuri gol di babak kedua ya momenku. Sayang sekali momenku, untuk handicapnya kita loss, untuk di over undernya kita win. Nah di match ketiga Luton Town bertemu dengan West Ham United. Di sini skor akhirnya 1-2 dimenangkan oleh West Ham United. Handicapnya kemarin saya menyarankan ambil West Ham United dengan pool setengah. Untuk di over undernya kita ambil di 2,5 untuk over, prediksi skornya 1-2. Nah di match ketiganya handicap dan over under sekalian prediksi skornya kita tepat ya momenku. Dan di match keempat Nantes bertemu dengan Marseille. Di sini skor akhirnya 1-1 ya momenku. Handicapnya kemarin saya menyarankan ambil Nantes dengan nahan 1. Untuk di over undernya kita ambil di 2,3 untuk over, prediksi skornya 2-2. Nah sayang sekali momenku, untuk handicapnya kita win, untuk di over undernya kita loss. Nah momenku, untuk di build konten parlay kita tadi malam, sayang sekali handicap dan over undernya kita putus ya momenku, dibikin bandot. Tapi untuk di over undernya kita cuman patah 1 ya momenku, itu di match keempat. Di match terakhir kita patah. Padahal kalau dibilang tadi malam Marseille mampu mencetak gol ataupun Nantes, kita di sini full senyum momenku. Sayang sekali momenku, untuk di build konten kita patah, untuk di single betnya kita patah. Pokoknya satu harian kemarin kita dibikin jong sama bandot ya momenku. Nah tapi walaupun dibikin jong sama oleh bandot, kita jangan patah semangat dan putus asa. Kita balaskan kekalahan kita tadi malam ya momenku. Yuk langsung saja kita masuk ke pembahasan prediksi pertandingannya. Di match pertama dari Premier League Inggris yang mempertemukan Brighton Albion dengan Newcastle. Di match kedua Bundesliga Jerman yang mempertemukan Borussia Mönchengladbach dengan Bayern Munchen. Di match ketiga dari Serie A Italia yang mempertemukan Napoli dengan Lazio. Dan di match keempat dari Ligue 1 Prancis yang mempertemukan Monaco dengan Lens. Langsung saja kita masuk ke match pertama. Di match pertama Brighton Albion bertemu dengan Newcastle United. Kita lihat dari segi klasemen sementaranya, Brighton berada di peringkat 6 dengan 3 pertandingan meraih 6 poin. Sedangkan untuk Newcastle berada di peringkat 13 dengan 3 pertandingan meraih 3 poin.
kita masuk ke statistiknya. Nah, dari line up yang tidak bermain dan dipertanyakan untuk Brighton Albion ada Jacob Moder dan Julius Caesar Enciso. Sedangkan untuk Newcastle ada Sven Botman, Joelinton, Joseph Willock, Emil Krab dan Javi Manquillo. Kita masuk ke 5 match terakhirnya. Di 5 match terakhir Brighton berhasil meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan untuk Newcastle berhasil meraih 3 kali kemenangan dan 2 kali kalah. Nah, di sini bisa Mamen lihat secara head to head 5 match terakhir dua tim ini bertemu. Brighton berhasil meraih 1 kali kemenangan, sedangkan untuk Newcastle berhasil meraih 2 kali kemenangan. Dan di sisa 2 pertandingannya berakhir dengan seri ya Mamenku. Kita lanjut ke pasaran yang diberikan Bandar. Nah, di sini Bandar menyediakan leg-legan seperempat setengah dan dipurbalik oleh Brighton seperempat. Untuk di over-undernya Bandar menyediakan 3/4, 3 setengah dan 2 3/4. Nah, handicapnya di sini saya menyarankan ambil Brighton Albion dengan leg-legan. Untuk di over-undernya kita ambil di 3/4 untuk under, prediksi skornya 1-0 untuk kemenangan Brighton Albion. Nah, momenku di sini kenapa saya menyarankan ambil Brighton, karena dari segi klasemennya Brighton lebih unggul. Di 5 match terakhirnya sama-sama tidak terlalu baik ya momenku, dan secara head to headnya Newcastle hanya mampu menang 1 kali. Tapi di kandangnya Brighton belum pernah mengalami kekalahan melawan Newcastle. Oke, kita lanjut ke match yang kedua. Di match kedua, Borussia Mönchengladbach bertemu dengan Bayern Munchen. Dari segi klasemen sementaranya, Borussia Mönchengladbach berada di peringkat 12 dengan 2 pertandingan meraih 1 poin, sedangkan untuk Bayern Munchen berada di peringkat 2 dengan 2 pertandingan meraih 6 poin. Kita masuk ke statistiknya. Dari line up yang tidak bermain dan dipertanyakan di 2 tim ini banyak yang momenku. Untuk Mönchengladbach ada Stephen Leiner, Christoph, Luka, Jonas Omlin, Nico Alvedi, Cody Fokone, dan Hannes Wolf. Sedangkan untuk Bayern Munchen ada Min Jae Kim, Jamal, Bounassar, Benjamin Pavard, Manuel Neuer, dan Rafael Guerrero. Kita masuk ke 5 match terakhirnya. Di 5 match terakhir Mönchengladbach berhasil meraih 2 kali kemenangan, 2 kali seri dan mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan untuk Bayern Munchen berhasil meraih 4 kali kemenangan dan 1 kali kalah. Nah, Maminku, secara head to head 5 match terakhir 2 tim ini bertemu. Borussia Mönchengladbach berhasil meraih 3 kemenangan dan di sisa 2 pertandingannya berakhir dengan seri. Kita masuk ke pasaran yang diberikan Bandar. Di sini handicapnya Bandar menyediakan 1/3/4, 1/2, 2 dan 1/4. Untuk di over-undernya Bandar menyediakan 3/3/4, 4, 3/2 dan 4/4. Oke, Maminku, di sini untuk handicapnya saya menyarankan ambil Mönchengladbach dengan nahan 1/3/4. Untuk di over-undernya kita ambil di 4 untuk under, prediksi skornya 1-1. Nah, Maminku, untuk di pertandingan ini kenapa saya menyarankan ambil Mönchengladbach, karena kita lihat secara head to headnya Mönchengladbach lebih unggul ya Maminku di pertemuannya. Borussia Mönchengladbach tidak pernah mengalami kekalahan di kandangnya melawan Bayern Munchen. Jadi untuk di pertandingan nanti malam saya yakin Mönchengladbach mampu meraih kemenangan ataupun seri ya Maminku. Jadi di sini kita ambil Mönchengladbach. Oke, kita masuk ke match yang ketiga. Di match ketiga, Napoli bertemu dengan Lazio. Dari segi klasemen sementaranya, Napoli berada di peringkat 2 dengan 2 pertandingan meraih 6 poin. Sedangkan untuk Lazio berada di peringkat 18 dengan 2 pertandingan meraih 0 poin. Nah, kita masuk ke statistiknya. Dari line up yang tidak bermain dan dipertanyakan, untuk Napoli ada Gianluca Gaetano, dan untuk Lazio ada Andre Anderson dan Pedro. Di 5 match terakhir Napoli berhasil meraih 4 kali kemenangan dan 1 kali seri. Sedang untuk Lazio berhasil meraih 1 kali kemenangan dan mengalami 4 kali kekalahan. Nah, di sini bisa Mamen lihat secara head to head 5 match terakhir 2 tim ini bertemu. Napoli berhasil meraih 4 kali kemenangan, sedangkan untuk Lazio hanya mampu meraih 1 kali kemenangan. Dan di sini kita lihat Napoli lebih unggul. Oke, kita masuk ke pasaran yang diberikan Bandar.
Di sini Bandar menyediakan untuk handicapnya 3/4, 1,5 dan 1/4. Untuk di over-undernya Bandar menyediakan 2,5, 2,3/4, 2/4 dan 3. Oke, handicapnya di sini saya menyarankan ambil Lazio dengan nahan 1. Untuk di over-under kita ambil di 2,5 untuk over, prediksi skornya 1-2 untuk kemenangan Lazio. Nah, di sini kenapa saya menyarankan ambil Lazio, padahal di 5 matchnya tidak cukup baik ya momenku. Tapi untuk di pertandingan ini saya yakin Lazio mampu mencuri poin di kandangnya Napoli. Oke, kita masuk ke match yang keempat. Di match keempat, Monaco bertemu dengan Lens. Dari segi klasemen sementaranya, Monaco berada di peringkat 1 dengan 3 pertandingan meraih 7 poin. Sedangkan untuk Lens berada di peringkat 15 dengan 3 pertandingan meraih 1 poin. Kita masuk ke statistiknya. Nah, di sini dari line up yang tidak bermain yang dipertanyakan, untuk AS Monaco ada Magnus, Ben Seghir, Ruben Aguilar, Jilan Oku, Eden Diop, Bril Embolo, Mohamed Salisu, dan Folarin Balogun. Sedang untuk Lens hanya ada Jimmy Cabot, Wesley Seth, Wilker Perines, dan Nel El Ainoui. Oke, kita masuk di 5 matchnya. Di 5 match terakhir Monaco berhasil meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan untuk Lens mengalami 2 kali seri dan mengalami 3 kali kekalahan. Nah, secara head to head di 5 match terakhir dua tim ini bertemu, Monaco hanya mampu meraih 1 kali kemenangan, sedangkan untuk Lens mampu meraih 3 kali kemenangan dan di sisa 1 pertandingannya berakhir dengan seri. Nah, secara head to headnya Lens lebih unggul. Kita masuk ke pasaran yang diberikan Bandar. Di sini untuk handicapnya Bandar menyediakan setengah, seperempat dan lek-lekan. Untuk di over-under Bandar menyediakan 3, 2,3/4 dan 3/4. Nah, momenku untuk handicapnya di sini saya menyarankan ambil AS Monaco dengan pur setengah. Untuk di over-under kita ambil di 2,3/4 untuk over, prediksi skornya 3-1. Oke, momenku di sini kenapa saya menyarankan ambil Monaco, karena kita lihat secara head to headnya padahal Monaco tidak diunggulkan ya momenku, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan. Nah, untuk di 5 matchnya Monaco lebih baik ya momenku daripada Lens. Jadi untuk di pertandingan malam ini saya yakin AS Monaco mampu membantai Lens di kandangnya sendiri ya momenku. Nah, momen-momenku itulah pembahasan prediksi pertandingan yang bisa saya berikan untuk hari ini. Jadi saya menyarankan utamakan prediksi dan feeling kalian sendiri, atau juga bisa kalian remix ya momenku. Nah, dan semoga untuk di prediksi pertandingan kita hari ini bisa meledak meletup dan bisa membalaskan kekalahan kita tadi malam ya momenku. Dan kita harus selalu membongkar berangkasnya Bandar. Jangan berangkas kita yang dibongkar terus ya momenku. Oke, main-mainku jangan lupa pantau terus video dari saya dan kita akan membahas prediksi pertandingan selanjutnya. Dan satu lagi main-mainku, jangan lupa bantu dukungan dan supportnya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih mamen-mamenku. Sampai jumpa. Salam mania Barley.